Baik, Ustaz, tadi sempat jenengan sampaikan terkait dengan bahwa pentingnya kita kembali kepada Islam dan mencampakkan sistem yang ada sekarang. Begitu ya, Ustaz ya? Ya, betul. Ya, baik, dimulainya dari mana, Ustaz? Sedangkan kalau orang sudah menyebut, ini kan sudah diketok palu ini undang-undang ini harus segera jalan. Nah, ini kita memulai untuk kembali pada Islam itu seperti apa wujudnya? Mungkin bisa disampaikan sebagai suatu bentuk pemahaman untuk kita semuanya. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang perlu ditekankan adalah sebenarnya kita kembali kepada orientasi hidup kita atau misi hidup kita. Hidup kita itu sebenarnya untuk apa? Kalau kita mengutip Al-Quran, Allah sudah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini artinya kehidupan manusia itu semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, semata-mata menjalankan apapun perintah Allah. Karena kita ini hidup di dunia bukan permintaan kita. Jadi kita hidup di dunia ini karena kehendak Allah. Jadi apa ada kita yang hidup, ya Allah ciptakan saya dari suku ini misalnya, atau dari bangsa ini, tidak ada. Semuanya itu atas kehendak Allah. Nah, oleh karena itu kesadaran ini yang perlu dimunculkan. Dan karena kita diciptakan oleh Allah, maka juga sudah selayaknya menjalani aturan, menjalani kehidupan sesuai dengan yang telah Allah ciptakan, yaitu aturan Islam. Nah, konsep inilah yang perlu kita sampaikan, kita tanamkan kepada kaum muslimin pada khususnya, di mana agar menghasilkan sebuah keimanan, keyakinan yang itu keimanan akliyah, tidak hanya berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan keyakinan melalui proses berpikir. Nah, dan hidup ini pada intinya itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Dan keyakinan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga apapun kemudian yang kita ingin lakukan, maka endingnya itu harus semata-mata berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagai gambaran gini, kita hidup di dunia itu sebentar. Dan nanti di akhirat itu sesuai keyakinan kita itu hidup selama-lamanya. Dan di akhirat pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Dan kalau kemudian pilihan kita hidup di dunia ini salah, maka ujungnya ya bukan lagi surga. Nah, maka ujungnya itu adalah neraka. Dan kalau kita mempelajari juga dalam sebuah hadis, ada siksa neraka yang amat sangat ringan, paling ringan, itu ketika pakai terompah atau pakai sandal api neraka, itu maka otak mendidih. Nah, itu yang paling ringan. Dan itu yang menerima siksa itu sudah merasa yang paling berat siksanya. Padahal kenyataannya itu yang paling ringan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan itu? Misalnya kemarin di Semeru itu ada yang kena cipratan lahar saja, itu sampai kemudian meninggal. Ada yang hanya kena uap panasnya, kemudian meninggal. Itu masih belum apinya. Kemudian berhari-hari merasakan kepanasan. Nah, itu masih di dunia. Nah, kita bayangkan bagaimana di akhirat nanti, dan itu selama-lamanya. Sehingga kalau kita ingin selamat di akhirat agar kita mendapatkan kebaikan, maka tidak ada jalan
kecuali kembali kepada Allah gitu. Dan ini perlu terus-menerus untuk kita sampaikan bahwasanya agar bisa mendapatkan fid dunya hasanah dan wa fil akhirati hasanah, itu kita harus menerapkan Islam tidak parsial atau harus secara kafah. Dan untuk secara kafah itu tidak bisa dilakukan oleh individu saja, karena undang-undang peraturan di dalam Islam, misalnya ada peraturan pendidikan, ada peraturan pidana, ada hukum-hukum berkaitan dengan ekonomi, hukum-hukum yang berkaitan dengan peradilan dan seterusnya, itu membutuhkan peran negara. Nah, oleh karena itu ketakwaan individu itu penting, ketakwaan masyarakat itu penting, dan yang paling penting lagi itu ketakwaan yang diwujudkan dalam level negara. Nah, negara yang bisa menerapkan syariat Islam secara kafah inilah yang perlu kita dorong terus, dan negara itu adalah negara yang basisnya itu adalah Islam, bukan demokrasi. Dan itu sesuai dengan janji Allah dan Rasul-Nya bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul Islam yang berkuasa, dan kekuasaan Islam itu di periode yang disampaikan dalam beberapa hadis itu akan muncul kembali khilafah alamin hajin nubuwah gitu. Jadi sistem pemerintahan Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Nah, inilah tujuan atau upaya yang harus dilakukan oleh terus-menerus bagi kaum muslimin agar mendapatkan ridha Allah gitu. Karena hidup kita semuanya untuk ibadah kepada Allah gitu. Nah, insya Allah ketika itu dilakukan, maka hidup kita itu akan menjadi berkah. Ketika kemudian ada kebaikan, maka kebaikan itu akan memberikan keberkahan. Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, kesulitan itu tetap memberikan kebaikan bagi kita gitu. Sehingga nanti apapun yang terjadi, selama kita berada di dalam jalannya Allah atau aturannya Allah, maka kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang kita harapkan. Nah, termasuk kebaikan bagi seluruh umat manusia, atau khususnya di Indonesia misalnya, yang mayoritas kaum muslimin. Nah, insya Allah itu akan menjadi nilai tambah agar Islam yang sudah dianut oleh mayoritas kaum muslimin ini dijadikan sebagai landasan untuk kehidupannya. Karena itu upaya untuk dakwah terus-menerus mengkampanyekan terapkan Islam secara kafah. Kemudian di dalam sistem atau bingkai khilafah ini perlu kita sampaikan terus-menerus, sehingga hanya dengan sistem Islam yang diterapkan dalam khilafah lah yang akan menjamin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebagai penebus kita di akhirat kelak, sehingga kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu dakwah yang harus kita lakukan saat ini. Mungkin itu saja. Rabbu qarbna wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir